regresi linier berganda adalah pengembangan dari analisis regresi linier sederhana, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen. Perbedaan antara analisis regresi linier berganda dengan analisis regresi linier sederhana terdapat pada variabelnya. Jika di regresi sederhana, variabel independen hanya terdiri dari satu, sedangkan di regresi berganda, variabel independen minimal harus ada dua. Jadi, dalam perhitungannya pun sedikit berbeda. Jika dalam regresi sederhana, hanya menghitung uji T dan tingkat signifikansi. Di regresi berganda ini ditambah lagi dengan uji F. Namun, keduanya ini tetap sama tujuannya, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda, rumusnya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah berikutnya. Ini tergantung variabel yang akan kita analisis. Jika variabel yang digunakan, maksudnya variabel independen yang digunakan ada dua, maka hitungannya sampai B2X2. Nah, dalam keterangannya, Y itu adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi variabel independen, dan X adalah variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi linier berganda ini mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas, yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X atau independen berpengaruh terhadap variabel Y atau dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X atau independen tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel serta nilai T hitung dengan T tabel. Sub pertama, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya ada pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X atau independen tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau dependen. Nah, sub yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, artinya ada pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya tidak ada pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau dependen. Di sini saya sudah membuat datanya. N-nya terdiri dari 30 dan Y di sini maksudnya adalah variabel dependen yang saya namai dengan penjualan, dan variabel independennya yang pertama X1 saya namai dengan promosi, dan X2 saya namai dengan pelayanan. Nah, sebelum menuju perhitungan yang lebih luasnya, kita harus mengetahui dulu Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1 kali X2, dan di aksen. Dan di sini juga kita harus mengetahui sigma-nya. Nah, sebelum menghitung A dan B-nya, kita harus tahu dulu nilai rata-rata dari data yang tadi telah saya tampilkan. Misalnya di sini sigma X1 kuadrat. Nah, itu ada perhitungannya lagi. Jadi sigma X1 kuadratnya dikurangi
sigma X1 dikuadratkan dibagi N, sehingga memperoleh rata-rata sigma X1 kuadratnya itu adalah 35. Dan berikutnya sampai menuju ke sigma X1 X2. Nah, baru kita menghitung B1. Nah, B1 di sini rumusnya adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y, lalu dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, sehingga memperoleh nilai B1 nya adalah 1,124. Lalu setelah itu kita hitung B2 nya dengan rumus sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y, lalu dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dikuadratkan, sehingga memperoleh hasil nilai B2 nya adalah 0,26. Selanjutnya untuk menghitung nilai A, rumusnya sigma Y dibagi N dikurangi B1 kurung buka sigma X1 dibagi N kurung tutup dikurangi B2 kurung buka sigma X2 dibagi N kurung tutup, sehingga nilai A yang diperoleh adalah 0,567. Nah, ini merupakan persamaan regresi yang sudah sedikit saya bahas tadi, di mana Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Misalnya kita akan mencari Y1 ya. Di sini A-nya 0,567 ditambah B1-nya 1,124 X1. Nah, X1 di sini maksudnya adalah variabel independen yang pertama, yaitu tadi saya isi dengan promosi. Karena di sini kita mencarinya Y1, maka nilai X1 ini kita lihatnya di variabel promosi N-nya yang ke-1. Nah, di sana saya mencantumkan N1-nya itu adalah 1. Lalu ditambah dengan B2 0,826 dikali X2. Nah, X2 ini merupakan pelayanan. Karena saya mencarinya Y1, maka yang dicari juga N1, sehingga variabel pelayanan pada N1 adalah 1, sehingga memperoleh hasil 2,517. Hitung sampai dengan Y30. Selanjutnya menuju ke uji F. Uji F ini untuk menghitung variabel independen, yaitu promosi dan pelayanan, ada pengaruhnya atau tidak terhadap penjualan. Jadi dihitungnya secara bersama-sama atau simultan. Nah, dalam penghitungan atau mencari nilai R ini sebenarnya ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Namun saya memilih rumus ini karena menurut saya rumus ini sangat simpel dan tidak melakukan beberapa tahap penyeleksian. Jadi karena tadi kita sudah menemukan nilai B1 dan B2 nya, nah kita bisa memasukkannya ke rumus nilai R ini. Rumusnya itu adalah RY X1 X2 sama dengan akar dari B1 dikali X1Y ditambah B2 dikali X2Y dibagi XY kuadrat, sehingga perolehan hasilnya adalah 0,977. Kita menuju ke analisis determinasi atau R kuadrat. Rumusnya itu adalah TP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Di sini saya hanya ingin mempermudah saja perhitungannya, karena 0,977 jika dikuadratkan adalah 0,954. Nah, jika
kita telaah lagi di nilai R. Sebelum angka 0,977 itu di atasnya ada akar dari 0,954. Jadi kita tidak perlu menghitung berbelit-belit, langsung saja kita tulis lagi akar dari 0,954 namun dikuadratkan sehingga hasilnya tetap sama. Nah, saya lupa untuk menambahkan lagi dikali 100%. Di sini jika 0,954 dikali 100%, maka hasilnya 95,4%. Nah, seperti itu. Lalu kita menuju ke menentukan nilai F-nya. Yang pertama, nilai F hitung. Rumus dari F hitung itu adalah R kuadrat dibagi K, lalu dibagi lagi kurung buka 1 dikurangi R kuadrat kurung tutup dikali kurung buka N dikurangi K dikurangi 1 kurung tutup, sehingga memperoleh hasil 282,352. Nah, di sini N yang dimaksud adalah jumlah data, K adalah jumlah variabel independen. Karena kita independennya ada 2, maka nilai K-nya ada 2. Nah, N dikurangi K dikurangi 1 itu merupakan nilai DF atau derajat kebebasan. Selanjutnya menentukan nilai F tabelnya. F tabelnya kita hitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan rumus sama dengan fin V kurung buka probability titik koma K titik koma N dikurangi K dikurangi 1 atau DF ya. Maka F tabel untuk data ini rumusnya sama dengan fin V kurung buka 0,05 titik koma 2 titik koma 27 dan hasilnya 3,35. Hipotesis dalam uji F ini di mana HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan atau bersama-sama terhadap penjualan, dan HA ada pengaruh secara signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan atau bersama-sama terhadap penjualan. Nah, menurut kriteria pengujiannya, HO diterima jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, dan HO ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Melihat perbandingan dari yang kita analisis tadi, nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, di mana 282,352 lebih besar dari 3,35. Maka dari itu HO ditolak. Sehingga kesimpulan dari uji T ini adalah ada pengaruh signifikan antara promosi dan pelayanan secara simultan atau bersama-sama terhadap penjualan. Untuk mencari T hitung itu ada 2 rumus, tinggal kita pilih saja. Yang pertama BI dibagi SBI, di mana BI adalah koefisien regresi variabel independen dan SBI adalah standar error variabel independen. Yang kedua rumusnya adalah R akar dari N dikurangi K dikurangi 1 dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat. R di sini adalah koefisien korelasi parsial, N-nya adalah jumlah data, dan K-nya adalah jumlah variabel independen. Karena di sini saya memilih cara T hitung yang pertama, yaitu BI dibagi SBI, maka perhitungannya seperti ini. Kita harus cari tahu dulu sigma E kuadratnya, SE kuadratnya, lalu ditemukan nilai SE-nya. Nah, untuk mencari T hitung dengan rumus yang satunya, teman-teman bisa searching di Google atau sekawan-kawannya untuk mencari rumusnya. Saya memilih yang pilihan rumus pertama karena menurut saya perhitungannya lebih simpel dan tidak berbelit-belit. Nah, maksud dari SE ini itu adalah standar errornya
Lalu untuk mencari standar error sesuai dengan variabelnya masing-masing, masih ada lagi rumusnya seperti yang saya lingkari ini. Nah, itu SBI X1 kuadrat itu maksudnya itu adalah standar error yang dikuadratkan pada variabel independen yang pertama, yaitu promosi. Jadi saya untuk mempersingkat saja penulisannya seperti itu. Lalu di bawahnya ada SBI X1, itu maksudnya adalah standar error variabel independen yang promosi itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri saja itu rumusnya, sehingga standar error variabel promosinya itu adalah 0,089. Nah, terkadang perhitungan ini berbeda sedikit dengan penggunaan SPSS karena mungkin mengenai pembulatan angkanya. Lalu menuju ke SBI X2 kuadrat, itu merupakan standar error yang dikuadratkan variabel pelayanan. Lalu jika SBI X2 itu adalah standar error variabel pelayanan. Rumusnya pun ada di sana, sudah saya lingkari, dan memperoleh hasil 0,06. Pertama kita menghitung dulu yang variabel promosinya. Di situ teh hitungnya sama dengan BI dibagi SBI, di mana nilai B untuk variabel promosi tadi atau B1-nya itu adalah 1,124 dibagi SBI tadi. Standar error untuk variabel promosi adalah 0,89 sehingga memperoleh hasil 12,8. Nah, untuk T tabelnya sama ya, baik itu promosi maupun pelayanan. Di sana kita menggunakan Microsoft Excel dengan rumus tin-v kurung buka probability titik koma n dikurangi k dikurangi 1 atau biasa disebut dengan DF. Sehingga rumus dari data ini adalah sama dengan tin-v kurung buka 0,05 titik koma 27 dan hasilnya adalah 2,51. Hipotesis dari uji T variabel promosi ini di mana HO secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan antara promosi terhadap penjualan, dan HA secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara promosi terhadap penjualan. Nah, melihat dari kriteria pengujiannya, HO diterima jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Membandingkan nilai T hitung dan T tabel dari analisis tadi, maka nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, di mana 12,8 lebih besar dari 2,51, maka HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara promosi terhadap penjualan. Selanjutnya ke uji T variabel pelayanan. Seperti tadi, rumus T hitungnya BI dibagi SBI sehingga hasilnya 13,8, dan tadi T tabelnya sama, hasilnya 2,51. Nah, hipotesis dari uji T variabel pelayanan ini adalah di mana HO secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan antara pelayanan terhadap penjualan, dan HA secara parsial ada pengaruh secara signifikan antara pelayanan terhadap penjualan. Nah, melihat dari kriteria pengujiannya sama seperti tadi, HO diterima jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, membandingkan nilai yang tadi dianalisis, hasilnya nilai T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 13,8 lebih besar dari 2,51, maka HO ditolak, sehingga memperoleh kesimpulan ada pengaruh secara signifikan antara pelayanan terhadap penjualan. Agar lebih mudah dalam menganalisisnya,
maka kita gunakan aplikasi SPSS. Dalam 1 menit pun outputnya sudah ada. Buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SPSS. Kita exit saja tampilan yang tambahan ini karena kita mau mulai dari awal. Oke, ini tampilan awalnya. Kita berada di data view, lalu pindahkan ke variable view. Baris yang harus kita isi agar lebih mudah nanti kita membaca outputnya. Nah, yang harus diisi itu adalah kolom nama, kolom desima, dan kolom label. Kita pertama dulu ke kolom nama. Di baris pertama kita isi dengan Y, baris kedua dengan X1, dan baris ketiga dengan X2. Nah, di sini kolom desimalnya kita kenalkan. Lalu pada label di baris pertama kita isi dengan penjualan. Baris kedua kita isi dengan promosi. Baris ketiga kita isi dengan pelayanan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Di sini sudah ada nama kolomnya Y, X1 dan X2. Selanjutnya kita masukkan data. Nah, di sini saya sudah siapkan di Microsoft Excel. Kita langsung blok saja. Maksudnya di sini saya agar lebih mudah ya. Tidak perlu mengetik ulang lagi, jadi tinggal disalin saja. Kita blok sampai N30. Di sini saya pakainya N30 ya. Lalu kita copy dan balik lagi ke SPSS di kolom Y baris pertama. Kita klik kanan lalu paste. Setelah itu pilih analyze, regression, linear. Di sini penjualan pindahkan ke variabel dependent, promosi dan pelayanan pindahkan ke variabel independent. Sebelum mengklik OK, kita buka dulu statistiknya. Di sini kita klik centang case diagnosa ya maksudnya. Lalu pilih all case, selanjutnya continue. Baru oke. Nah, ini hasil datanya. Mulanya saja di variabel enter itu diketahui pelayanan dan promosi merupakan variabel independen dan kita menggunakan metode enter, serta penjualan merupakan variabel dependen. Di model summary nilai R-nya diketahui 0,977 dan nilai R square-nya 0,954. Lalu kita menuju ke ANOVA. Di ANOVA ini kita dapat mengetahui nilai DF atau derajat kebebasannya adalah 27. Selanjutnya adalah 282,324 ke koefisien. Nah, di sini dapat kita ketahui nilai konstanta atau nilai A-nya adalah 0,567 dan nilai B1 promosi 1,124 dan nilai B2 pelayanan 0,826. Nilai teh hitungnya di sini untuk promosi 12,812 dan untuk teh hitung pelayanan 16,374. Di sini taraf signifikansi promosi 0,00 dan taraf signifikansi untuk pelayanan sama 0,00. Nah, ini merupakan case with diagnosis. Silakan
sendiri. Lalu ini residual statistik. Di output tadi diperoleh kesimpulan dikarenakan nilai signifikansi dari dua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05, di mana 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel serta nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut ternyata ada pengaruh signifikan antara promosi dan pelayanan terhadap penjualan, baik secara simultan maupun parsial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.